Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rausah SPI dengan NIK 110505 4608 96001. Instansi tempat mengajar saya di SMK Negeri 1 Samatriga dengan memegang mata pelajaran Teknik Pembesaran Komoditas Perikanan Air Payau dan Laut. Saya adalah mahasiswi PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 3324720254. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada siswa kelas 2 dengan materi persiapan wadah pembesaran ikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua kan? Sehat. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa ya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Untuk selanjutnya, untuk lebih semangat lagi kita dalam pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Silakan perwakilan satu orang untuk dapat memimpin lagunya ke depan. Silakan Mona. Baik, anak-anak Ibu semua boleh berdiri. Baik, anak-anak Ibu boleh duduk kembali. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, kalau begitu Ibu cek satu persatu lagi ya. Putro Cherly Alifra, Hadir, Bu. Rahul Ramadhani, Teguh Muhammad Farel, Rizka. Hadir, Bu. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai ya, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat tentang materi kita pada minggu lalu? Putra? Dah, baik.
tentang tata letak dan konstruksi wadah pembesaran ikan. Tentang tata letak dan desain konstruksi wadah. Baik, siapa lagi? Charlie? Boleh? Ukuran dan bentuk, kedalaman, pematangan, dasar wadah, saluran air, dan pintu air masuk dan pintu air keluar. Baik, terima kasih Charlie. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, langsung saja ya. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu tentang persiapan wadah pembesaran ikan air laut dan payau. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, kita dapat menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip wadah pembesaran yang sesuai dengan komoditas yang akan dibudidayakan. Kita lanjut ke pengertian persiapan wadah budidaya ikan. Persiapan wadah budidaya ikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan media atau tempat budidaya agar ikan sesuai dan juga layak untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Nah, kita lanjut ke macam-macam wadah pembesaran. Di sini terdapat 8 jenis wadah pembesaran ikan. Yang pertama ada kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, keramba, bak fiberglass, bak beton, ember, dan akuarium. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip wadah pembesaran sesuai komoditas yang dibudidayakan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena setiap ikan itu hidupnya atau lingkungannya berbeda-beda. Nah, misalnya udang itu biasanya dibudidayakan di mana? Di tambak, kan? Nah, di sini ikan lele, ikan nila, ikan gabus, ikan gurame, ikan mas itu bisa dibudidayakan di kolam. Kalau ikan kerapu di keramba, ya. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham. Nah, kita lanjut ke tujuan pembesaran. Tujuan persiapan wadah pembesaran. Untuk apa? Agar ikan tidak terserang hama dan penyakit, ya kan? Nah, di mana jika wadahnya bersih, maka media tempat hidup ikan pun akan bersih. Nah, ikan tidak mudah stres dan tidak terserang penyakit sehingga ikan dapat bertumbuh dengan baik. Kita lanjut ke persiapan wadah pembesaran. Masih banyak tadi ya. Di sini ada kolam semen. Dah. Di dalam persiapan kolam semen dia harus kita cek 4 macam persiapan. Dah, yang pertama kita harus mengecek bagaimana sanitasinya. Dah, yang kedua kita harus melakukan perbaikan instalasi udara. Dah, yang ketiga kita harus memperbaiki baknya. Dah, yang keempat kita harus memperbaiki instalasi airnya. Kita lanjut lagi ke kolam semen atau bak beton. Kolam semen mempunyai banyak keunggulan. Nah, oleh karena itu banyak pembudidaya ikan mempercayakan kolam semen sebagai media budidaya. Nah, selain karena lebih kuat, umur kolam beton juga cukup lama, sehingga lebih memudahkan dalam kita untuk melakukan perawatan. Namun perlu penanganan khusus juga pada kolam yang baru kita buat, ya. Penanganan yang salah dapat menjadikan bibit atau komoditas ikan kita menjadi kurang maksimal pertumbuhannya, ya. Kolam semen itu atau kolam bak beton itu dia mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Nah, di sini kita lihat di mana kelebihan kolam semen tersebut. Kelebihan kolam beton terletak pada proses perawatan yang mudah,
murah. Ya, hal ini karena kolam tidak mudah rusak, terkikis atau berlubang akibat diserang oleh hewan yang bersarang di dinding atau dasar kolam. Nah, yang kedua, sistem pengairan kolam dapat dibuat dengan baik sehingga sirkulasi udara menjadi baik. Pengeringan kolam juga aman. Dah, perawatannya lebih maksimal. Dah, yang ketiga, kolam beton juga dapat mengefisiensi tempat dengan membuat dinding antar kolam yang memiliki lebih dari satu kolam lebih tipis tapi kuat untuk menahan tekanan udara. Dah, kita lanjut yang keempat. Kolam beton dapat dibangun melebihi ketinggian di atas rata-rata air dengan membuat dinding yang ekstra atau kuat. Ibu, ada satu tayangan video ya yang harus kalian amati. Ini adalah proses persiapan kolam beton sebelum tebar benih ikan. Teman-teman tonton terus, simak terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Garis Media. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kolam beton. Oleh karena kita akan langsung saja memulai cara persiapan kolam beton sebelum tebar benih ikan. Untuk yang pertama, jika kolam beton yang baru saja dibuat sudah selesai, kemudian teman-teman bisa mengisi air kolam sebanyak 10 hingga 20 cm. Setelah air kolam diisi sebanyak 10 hingga 20 cm, teman-teman bisa mendiamkan air kolam tersebut selama 1 minggu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Baik, Nana Ibu, di dalam video tadi ya menjelaskan tentang bagaimana persiapan kolam sebelum kita lakukan tebar benih ikan. Nah, sekali lagi Ibu ulang, apa-apa saja tadi tahapan di dalam persiapan kolam sebelum tebar benih ikan. Yang pertama tadi ada, kita harus melakukan mengisi air kolam 10 sampai 20 cm, kemudian diamkan selama 1 minggu. Dah, tahapan yang kedua, kita harus melakukan gosokan gedebong pisang ke pinggir kolam untuk mematikan zat kimia yang terdapat pada kolam semen yang baru saja kita buat. Dah, yang ketiga, kita harus melakukan mengeringkan air dalam kolam, kemudian kita isi kembali ya. Kita isi kembali hingga penuh dan kita diamkan lagi selama 2 minggu. Dah, yang keempat, kita berikan aerator. Tujuannya untuk apa? Agar menambah kadar oksigen yang terlarut dalam air. Dah, yang terakhir, kita harus melakukan mengetes kualitas air di dalam kolam. Dah, kita masuk ke identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, bagaimana persiapan wadah sebelum kita lakukan tebar benih, Ibu akan membagikan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Ketua kelas berapa jumlah semuanya? 14 orang. Berarti bagi 3 kelompok ya, dimana kelompok 1 Putro Charlie Alifra, kelompok 3 Mona Lisa, Husnul, Topit Hidayah, Muhammad Syawalul Alfitra, dan Alif Muntazar ya. Baik anak-anak, silakan buat kelompoknya.
Udah, satu lagi nak. Oke. Sip. Dah siap anak-anak ibu? Kelompok 1? Dah siap? Kelompok 2 anak? Dah siap? Kelompok 3? Dah. Ibu akan membagikan LKPD ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Anak-anak ibu, sebelumnya isi nama kelompok dulu ya. Isi nama kelompoknya. Kelompok 2, isi dulu nama kelompoknya. Kelompok 3, isi dulu nama kelompoknya nak di halaman depan. Sudah nak? Sudah kan? Untuk selanjutnya kita menuju ke lab ya untuk melakukan persiapan wadah tadi. Ya nak? Nah, sebelum anak-anak ibu ke lab, anak-anak ibu harus mempersiapkan dulu peralatannya seperti memakai sepatu ya, sarung tangan ya. Dah siap nak? Kita langsung ke lab ya. Dah, yuk kita berangkat terus ke lab. Jangan lupa kertas LKPD-nya dibawa sekalian. Bentar, buka dulu. Silakan masuk anak-anak ibu. Jangan lupa yang seperti ibu bilang tadi ya. Jangan lupa memakai sepatu boardnya, sarung tangan. Sudah masuk semua nak? Sudah masuk semua? Nah, sebelumnya untuk kelompok 1 kolamnya, bentar ibu lihat dulu. Yang ini boleh. Kelompok 2 kolamnya, kelompok 2 ini boleh ya. Kelompok 2, kelompok 3 itu kosong. Oh, boleh. Kelompok 3 itu terus boleh. Silakan anak-anak ibu, boleh mulai terus bersihin kolamnya. Mana? Ya. Hati-hati ya. Topit, hati-hati ya. Ambil air sebelah sana boleh? Pinjam sama orang tuh sebentar. Hati-hati. Kelompok 3 aman nak? Aman? Aman. Kelompok 1? Kelompok 1 aman nak? Aman. Nah, untuk kelompok 1 udah mulai ya. Nah, isi terus bagian ya. LKPD-nya. Nah, untuk kelompok 3. Kelompok 3 boleh isi terus sebagian di sini. Nah, oke, tulis terus sebagian ya. Nah, untuk kelompok 2 ya, Putra, kelompok 2 ya, boleh diisi terus sebagian LKPD-nya. Nanti kita lanjutkan pas kerja kelompok lagi di kelas. Nah, udah bersih, sudah siap semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah siap semua nak ya. Boleh. Nah, kita langsung kembali ke kelas lagi ya. Sudah disimpan semua kan? Peralatan tadi sudah ditaruh ke tempatnya lagi. Nah, kita balik ke kelas lagi.
Anak-anak ibu sudah masuk semua? Sudah ya? Baik, kita lanjut ya. Tadi anak-anak ibu semua sudah melakukan praktek persiapan wadah sebelum kita tebar benih ikan kan. Sekarang anak-anak ibu tuangkan hasil yang kalian dapatkan tadi ketika praktek di lab ke dalam LKPD ya. Nah, kemudian setelah siap semua kalian presentasi hasil kerja tadi ke depan ya. Silakan Nana Ibu. Dari kelompok 1 dulu, Bu. Boleh kelompok 1. Yang kami dapat. Boleh dilanjut lagi nak. Boleh. Ini. Oke. Kasih semut. Kelompok 2. Gimana nak? Udah, Bu. Udah, lanjut lagi ya. Kalau tadi kan sudah sebagian diisi pas kita praktek. Kemudian dilanjut lagi. Kelompok 3 ya? Ya, Bu. Nah, tadi sebagian udah dituliskan di lab. Ya. Boleh dilanjutkan lagi? Ditulis terus. Kalau sudah siap, boleh kita mulai presentasinya. Tulis terus. Sudah? Coba Ibu lihat dulu. Kan mudah stres Ini baru 1 dulu ya, sanitasi dulu. Nah, nomor 2-nya? Berarti 2 ya sekarang. 2, 3, 4. Jadi siapa yang isi diganti gitu. Ya, biar nggak capek 1 orang. Kelompok 2 kayak gitu juga, biar nggak capek 1 orang. Nah, diganti-ganti. Nanti si siapa? Husni. Si ganti biar nggak capek 1 orang. Baik, anak-anak ibu sudah siap? Ya, Bu. Sudah siap semua kan? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya, Bu. Baik. Untuk yang pertama, Ibu minta kelompok 1 dulu ya untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok 1 ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jika wadah ikan tidak dipersiapkan dengan baik, ikan akan mudah stres dan pertumbuhan lambat, bahkan bisa terjadi kematian massal. Maka dari itu persiapan wadah yang matang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang optimal dan bagi pertumbuhan ikan. Untuk sekian dari kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Nah, boleh. Silakan. Silakan. Jelaskan tujuan dari sanitasi wadah. Tujuan sanitasi wadah ikan adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pada wadah pemeliharaan ikan, baik itu kolam, bak, akuarium, atau sehingga menciptakan lingkungan optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Berarti cukup sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat bagus ya. Silakan duduk kelompok 1. Dah. Kelompok 2 sudah siap? Dah, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Jika wadah pembesaran ikan tidak dipersiapkan dengan baik, ikan bisa stres, mudah terserang penyakit, tumbuhannya lambat, bahkan bisa menyebabkan kematian fatal.
3. Perbaikan instalasi udara bak budidaya ikan. Dah, sekian cukup dari kelompok 2. Terima kasih. Ada yang ingin Ada pertanyaan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari kolam beton. Kelebihan kolam beton terletak pada proses perawatan yang mudah dan murah. Kekurangan kolam semen. Kolam yang terkenal kuat dan tidak mudah rusak tentu harus dibuat dengan biaya yang lebih mahal. Dah. Oke, terima kasih. Dan cukup sekian. Terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat bagus ya. Kelompok 3 sudah siap, Nak? Dah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jika pada pembesaran ikan tidak dipersiapkan dengan baik, ikan bisa stres, mudah terserang penyakit, pertumbuhannya lambat, bahkan bisa menyebabkan kematian massal. Persiapan wadah yang matang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan optimal bagi pertumbuhan ikan. Tahapan persiapan bak budidaya ikan meliputi 1. Sanitasi wadah bak budidaya ikan. Wadah yang digunakan untuk budidaya ikan bak sebelum digunakan dibersihkan dari kotoran yang menempel agar tidak terdapat sisa-sisa kotoran yang menyebabkan pembawa penyakit. Sampai situ saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 ya yang telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat bagus. Baik anak-anak Ibu, Ibu ucapkan terima kasih kepada ketiga kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya ya, sangat bagus ya. Ucapkan terima. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kuis untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian ya. Ini kuisnya perorangan. Dah, ini satu lagi. Kelompok 2. Ini dikerjakan perorangan ya. Kuisnya. Lagi. Dah. Kelompok 1. Kalau kuisnya sudah siap, nanti boleh dikumpulkan ya. Kerjakan terus. Nah. Dah. Benar anak-anak Ibu, sudah siap kuisnya? Kalau sudah siap, boleh dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan terus. Biar Ibu periksa. Boleh perwakilan satu orang boleh dikumpulkan terus. Biar Ibu periksa. Sudah siap semua nih kan? Anak-anak Ibu, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita hari ini, yaitu apa tadi? Sebelum kita melakukan budidaya ikan, kita harus mempersiapkan wadah terlebih dahulu, kan? Dimulai dari sanitasi wadah, yang kedua perbaikan bak, yang ketiga perbaikan instalasi udara, dan yang keempat tadi perbaikan instalasi air. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup baik. Untuk materi kita pada minggu depan, kita akan belajar tentang penebaran benih ikan ya. Gimana anak-anak Ibu? Ada yang kurang jelas pada materi kita pada hari ini? Sudah jelas semua ya? Baik, alhamdulillah. Untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas ya untuk dapat
memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa dimulai. Baik, anak-anak ibu, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.